Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya. Akan mempresentasikan hasil resume saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Pelatihan dan Pengembangan. Kalian tahu gak sih apa itu pelatihan dan pengembangan? Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dalam organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Nah, ternyata pelatihan dan pengembangan juga ada perbedaannya loh. Seperti untuk pelatihan itu lebih menekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lebih spesifik di masa ini atau pada saat ini. Sedangkan pengembangan itu lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Biasanya pegawai yang baru direkrut dalam suatu perusahaan itu kan membutuhkan beberapa waktu untuk beradaptasi. Nah, dengan adanya pelatihan ini, mereka akan terbiasa lalu beradaptasi dengan lingkungan perusahaan tersebut. Perbedaan yang barusan saya sebutkan, ternyata pelatihan juga ada manfaatnya loh bagi perusahaan tersebut. Misalkan manfaat yang pertama itu ada pegawai yang baru direkrut itu kan belum mengetahui atau belum memahami bagaimana caranya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar di perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya pelatihan itu, pegawai tersebut akan memahami dari awal prosesnya hingga akhir, memahaminya secara detail gitu. Terus manfaat yang kedua itu ada perubahan dalam lingkungan dan lingkungan kerja dan tenaga kerja. Misalnya seorang pegawai yang baru direkrut itu kan harus membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk bisa beradaptasi dengan perusahaan tersebut. Dengan adanya pelatihan, dia akan mulai beradaptasi dan mulai membiasakan diri dalam situasi dan kondisi di perusahaan tersebut. Manfaat yang ketiga itu ada meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Lalu manfaat yang keempat itu adalah menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, industri, dan pemerintah. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan atau dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan tersebut antara lain itu ada menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi atau yang sering disebut sebagai need analysis atau need assessment. Yang kedua itu ada menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga ada menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat ada mengevaluasi program tersebut. Nah, untuk pemilihan model pelatihan itu terbagi menjadi dua, ada on the job training dan off the job training. Untuk on the job training ini dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung baik secara formal maupun informal. Nah, on the job training ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu ada job introduction training, yang kedua ada coaching, yang ketiga ada job relation, dan yang keempat ada apprenticeship. Nah, untuk off the job training itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada lecture, yang kedua ada video presentation, yang ketiga ada vestibular training atau simulation, yang keempat ada role playing, yang kelima ada case study, self study, ada program learning, ada laboratory training, dan ada action learning. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan hasil resume saya dari materi kelompok 6. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.